Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pembersihan sensor CO2, yang mana CO2 sensornya ada di bagian di sini. Nah, ini kita akan bersihkan karena kendaraan ini jalannya agak nyendat-nyendat dan kemudian bahan bakarnya juga agak boros. Jadi penyebabnya banyak faktor, bisa disebabkan oleh CO2 sensornya, maksudnya bisa dari busi, bisa dari kuil ataupun throttle bodinya, ataupun dari komponen lain sensor yang lain. Tapi di antara salah satunya kita di sini mengadakan pembersihan ataupun perawatan untuk CO2-nya karena pada komponen yang lain sudah dilaksanakan. Oke, simak cara pembersihannya ya. Dan jangan lupa like, share, dan komennya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentunya silaturahmi di kolom komentar tentunya. Baik, sekarang kita akan melaksanakan pembukaan untuk sensor CO2-nya. Jadi yang pertama kita buka soket di sini. Nah, jadi kita tekan lalu kita lepas. Nah, ini. Lalu kita gunakan kunci 22 untuk membukanya di sini. Oke, ini saya sudah buka. Kebetulan juga karena saya sendiri jadi harus jeda sebentar teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, ini kunci 22-nya. Lalu kita masukkan ke kepala soket di sini. Nah, ini untuk perawatan. Lalu kita paskan pada bagian sensor CO2 di sini. Kita dorong ke belakang untuk membukanya ya. Seperti ini. Tuh, nah, hingga terbuka. Nah, jadi teman-teman, jadi caranya kita bersihkan. Nah, ini kan sudah sangat kotor sekali ya. Nah, ini akibatnya, jadi dia nyendat-nyendat dan bahan bakar pun jadi boros. Terutama pada kendaraan saya di sini, jalannya pun berat. Kemudian bahan bakarnya juga cukup lumayan boros. Nah, jadi ini kan sudah kotor sekali ya. Ini sudah kotor sekali, jadi kita akan bersihkan. Jadi yang pertama kita hamplas terlebih dahulu supaya dia bersih. Kita hamplas menggunakan hamplas yang 1000 pun bisa, hamplas apa aja. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita hamplas terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita hamplas hingga bersih. Lalu nanti kita hamplas menggunakan hamplas halus. Langsung kita bersihkan menggunakan karbu cleaner. Nah, ini tuh udah mulai bersih. Nah, jadi mohon maaf, jadi ini hanya sekedar berbagi informasi. Mudah-mudahan informasi ini ataupun pengalaman saya di sini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi yang pemula seperti saya di sini. Nah, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saya. Jadi buat kendaraan teman-teman yang mengalami hal sama seperti di saya, jadi mobil nyendat, kemudian bahan bakarnya tidak seperti biasanya. Nah, ini akibatnya dari CO2-nya ini. Nah, ini kan udah mulai putih tuh. Sampai bersih ya. Oke, jadi kita hamplas hingga bersih.
Jadi pada intinya kendaraan nyendat itu banyak faktornya teman-teman ya. Bisa dari sensor CO2, bisa dari busi, bisa dari kuil, bisa dari sensor yang lainnya, bisa dari throttle body gitu. Jadi banyak penyebabnya. Cuman ini salah satu diantaranya bisa disebabkan oleh sensor CO2 seperti di sini. Jadi ini sensor tergantung jenis kendaraan. Jadi ini kendaraan untuk Avanza seperti ini ya. Tuh. Jadi lain kendaraan, lain juga tipenya ataupun modelnya. Itu menurut pengetahuan saya. Karena pada kendaraan yang lain beda-beda. Nah ini setelah bersih seperti ini kan bersih tuh kan. Tuh, dari banding tadinya seperti ini hitam. Kalau di atas di sini juga nggak perlu, tapi kalau mau dibersihkan juga nggak jadi masalah. Kalau mau dibersihkan, ini setelah bersih, jadi teman-teman bisa digunakan pembersihnya menggunakan karbu cleaner ya. Nah ini saya gunakan karbu cleaner seperti ini. Nah nanti kita semprotkan di sensor CO2 nya ini. Nanti tapi ini setelah habis dihamplas seperti di sini kita lap ataupun kita seka. Nah, ini kita seka terlebih dahulu. Tuh ini udah bersih ini tuh. Lalu kita semprot menggunakan karbu cleaner. Nah ini di lubang-lubangnya ini teman-teman ya. Tuh. Dan sesekali kita iniin supaya kotorannya turun dan kembali bersih seperti semula. Ini untuk komponen yang lain sudah saya kontrol ataupun sudah saya bersihkan. Nah ini sekarang pada bagian sensor CO2 nya yang belum. Jangan nyampe ringnya ini terlepas ataupun tertinggal. Jadi pada saat pembersihan harus hati-hati karena di sini ada ring, jangan terlepas. Oke, selanjutnya kita pemasangan karena sudah bersih seperti ini. Kita melanjut untuk pemasangan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita pemasangan. Nah, ini sensor CO2-nya yang sudah bersih. Dibanding pada sebelumnya sangat kotor sekali. Ini udah cukup lumayan bersih. Oke, kita pasangkan. Jadi di sini untuk pemasangan ataupun untuk membukanya kita cukup menggunakan kunci 22. Nah ini kita gunakan kunci 22. Jadi sama pada saat kita membuka, jadi soketnya kita masukkan di sini. Nah ini baru kita membukanya. Nah ini jadi kalau memang teman-teman nggak ada kunci 22-nya, ada yang lebih simpel lagi bisa menggunakan kunci Inggris. Apa aja yang penting bisa membuka. Dan untuk tipe Avanza dia ada di bagian kiri, di arah ke depan kendaraan, tepatnya di depan jok penumpang ya. Nah ini kita pasangkan selanjutnya. Nah, jadi kita pasangkan di sini, lalu kita putar ke arah jarum jam. Jadi untuk pemasangan dan membuka sama, posisinya harus menggunakan kunci 22 ataupun kunci Inggris ya. Ini udah cukup lumayan kencang. Baru kita masukkan kuncinya ke sini, ke kepala soketnya di sini. Nah ini seperti ini tuh. Baru kita putar tuh secukupnya ya.
Jangan, ya kalau bisa kencang, cuman artinya secukupnya, karena kalau terlalu berlebih dia bisa jebol. Oke, ini cukup kencang. Lalu kita lepas kuncinya, dan selanjutnya kita pasangkan soketnya. Nah ini nih soketnya, kita pasangkan kembali. Jadi di sini ada penguncinya. Nah, ini kita arahkan ke sini, ke pengaitnya. Lalu jangan lupa kita masukkan kunci di sini ke dudukannya di sini. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu hingga berbunyi klik. Tuh, kalau udah berbunyi klik berarti dia sudah kencang. Lalu kita pasangkan kembali dudukannya seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah sedikit informasi mengenai pembersihan untuk sensor CO2 nya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk saya pemula. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan di sini saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.